Dulu saya pernah tuh ketemu ada satu orang kalau nguburin nggak mau doa bersama, habis nguburin nggak ada doa, nggak ada. Sekali waktu dia yang mimpin penguburan, dia baca doa bersama. Loh, anak kaget, anak tanya jamaahnya, ini dulu kan dia nggak ada doa nih habis nguburin, kok sekarang pakai doa? Ternyata ada hadisnya. Ya ternyata dari dulu ada hadisnya, sebelum dia lahir udah ada. Makanya kalau belum ketemu jangan ngomong kagak ada, ntar kalau udah ada malu nanti. Belajar dulu, tanya kiai-kiai yang alim, yang soleh, yang udah lebih dulu dari kita. Jangan main kagak ada aja, ntar begitu ada kan pakai kan akhirnya kan. Ternyata ada, pakai ternyata lagi. Sebelum ente lahir udah ada. Ya salam. Ini mana sih? Nggak bagus, orang sekarang suka nggak mau tabayun gitu. Mentang-mentang oh ini dianggap bukan gurunya, nggak mau tabayun. Tabayun. Ada kiai mengamalkan sesuatu, antum belum tahu dalilnya, datengin tuh kiai, tanya di kitab mana apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang kita baru ngapal 2-3 hadis, nggak ada hadisnya tuh, nggak ada hadis. Astagfirullah, main kagak ada aja. Baru hafal 3 hadis, main kagak ada aja gayanya. Sekali aja ngecek ke Google. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Jangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita malam ini akan melanjutkan kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Kini Nabi Yunus keberadaannya dalam perut ikan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni, dhannun itu nama lain dari sahibul hut. An-nun nama ikannya itu. Al-hut ikan besar, orang yang masuk dalam ikan besar. Idzahaba mughadiban, ketika dia berangkat meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dengan kaumnya. Fadhanna an lan naqdira alaih, kata Allah, maka Nabi Yunus menyangka kami tidak memberikan kesulitan kepadanya. Fanada fid dhulumat, itu sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Sekarang Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Fanada, Nabi Yunus menyeru, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fid dhulumat. Fid dhulumat jamak muannas salim. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Dhulmatul lail, gelapnya malam.
Zulmatul bahr, gelapnya laut. Wa zulmah batnil hut, gelapnya perut ikan. 3. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Subhanallah. Ini ujian yang sangat sulit. Bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan itu? Karena beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita. Gimana caranya kita mau keluar dari kesedihan? Gimana caranya kalau kita mau keluar dari kesulitan? Berzikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan zikir daripada Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam yang mendapatkan ilham dari Allah. Nabi-nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan munajatnya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, semua. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, itu zikirnya Nabi Yunus yang terkenal dengan sebutan tasbih Nabi Yunus. Ada kalimat subhanak, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku dalam keadaan menzalimi diriku sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Dan selama dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya doa ini saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fanada fidh dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Jadi menyibukkan diri dalam zikrullah sama saja sedang berdoa. Antum punya wirid banyak, sehari baca Quran 3 juz, salawat 3000, hasbunallah wa ni'mal wakil 450, la ilaha illallah 10.000. Sampai enggak sempat doa banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kamu lebih baik dari apa yang kamu harapkan. Jadi banyak zikir ini bagian dari doa. Fanada fidh dhulumat, ini Allah katakan. Nabi Yunus tidak bilang, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini. Ya Allah selamatkan aku kembali ke negeriku. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Makanya hidup kita coba lihat deh, kalau kita lagi kurang-kurang zikir, ada aja masalahnya yang bikin kita susah. Artinya kita masih disayang Allah. Kalau orang udah gak disayang Allah, gak zikir dibikin seneng hidupnya, gak zikir dibikin banyak duitnya, itu Allah udah gak seneng sama hambanya begitu. Udah gak dikasih apa? Gak dikasih alarm lagi. Makin sombong, itu ibaratnya orang yang dinaikin lift
ke tingkat paling atas di hotel mewah, tapi buat di atasnya buat dijorokin. Jangan iri sama orang begitu. Kita kadang-kadang suka ngomong begitu sih. Tuh nggak zikir, hidupnya seneng tuh, rumahnya gede, mobilnya bagus. Padahal kita tahu dia kagak sholat, kagak ini. Ente iri sama orang begitu. Ente kesian sama orang begitu. Bukan iri dong. Orang lagi diazab kok ente iriin. Mau kayak begitu? Itu dulu pernah tuh orang-orang yang ngelihat Qarun begitu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ada orang-orang ngukur kesuksesan itu dari segi ini. Ini apa ini? Ini jari. Kelamaan libur sih. Jari dibilang fulus. Makanya libur jangan lama-lama. Ya salam. Jadi dulu di surat Al-Qasas itu ayat 79, saya keluar sedikit. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun, ente tahu Qarun enggak? Qarun, kenal enggak? Hah? Orang mana? Dia enggak tinggal di Tebet loh. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qarun keluar dari apa? Dari kediamannya itu, nampangin kekayaannya di hadapan kaumnya Bani Israel. Ini Allah berfirman nih, ayat 79 surat apa tadi? 28. Jangan sampai kita kena kayak begini nih. Ini ada ayatnya semua nih. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, kata Allah. Berkata mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Artinya mereka yang nggak punya cita-cita akhirat. Jadi merasa hidup tuh ya hanya dunia aja. Mereka bilangnya begini, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Andaikan kita diberikan seperti apa yang didatangkan kepada Qarun, sesungguhnya Qarun mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nggak tahu kita ada nggak yang begitu, nggak tahu deh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi kita nih pas ngelihat ada rumah orang bagus gitu, wah beruntung banget nih orang hidupnya. Tapi ngelihat orang istiqomah ke masjid, enggak tuh, enggak menilai beruntung. Ngelihat orang jabatannya tinggi, wah beruntung banget nih orang nih, kemana-mana dihormatin, jabatannya tinggi. Tapi ngelihat ulama yang alim, yang soleh, nggak ngomong dia beruntung. Nggak tahu di sini hadir nggak orangnya? Hadir nggak? Nggak ada. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Hati-hati loh. Kalau kita kayak begitu, kita masuk di ayat ini 79. Orang yang menganggap keberuntungan itu adalah kekayaan. Belum tentu. Makanya akhirnya jadi begitu. Dia rajin ibadah tapi dia iri sama orang gak ibadah yang dikasih maju. Kacau nanti. Kalau gak kuat-kuat iman, besok dia akan tinggalkan ibadahnya. Karena dia berpikir, oh dengan tidak ibadah duit banyak nih. Bahaya nih. Godaan setan nanti. Masuk setan. Makanya jangan terlalu banyak ibadah, nanti ngeri begini ujiannya begini. Setan itu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang yang didatangkan ilmu oleh Allah, artinya ilmu tentang kehidupan yang sebenarnya, ilmu tentang akhirat. Wailakum, ini orang-orang yang ngomong Qarun lagi beruntung. Wailakum, celaka kalian. Sawabullah, pahala yang Allah janjikan khairun, jauh lebih baik dari semua ini.
Jauh lebih baik dari apa yang nampak di hadapanmu itu, mobil mewah, rumah megah apa, itu nggak ada apa-apanya sama pahala yang Allah janjikan. Dan Allah berikan itu liman aman, bagi orang yang beriman, wa amila salihan, dan orang yang beramal saleh. Fokus aja beriman, beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkan pahala besar dari Allah itu kecuali orang yang sabar. Di dunianya sabar. Dia nyari duit banyak tapi buat akhirat. Hidupnya sederhana tapi dia lebih banyak nyumbangnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmati. Ya salam. Jadi berzikir kepada Allah bagian dari berdoa. Bagian dari berdoa. Seperti itu ya, cerita yang udah ma'ruf ya, sering diulang-ulang sama para kiai, para dai, tentang Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke satu tempat ya. Pernah dengar ya kisahnya ya? Imam Ahmad bin Hambal. Ente kenal gak Imam Ahmad bin Hambal? Hah? Bukan Pak Hambal di sini, bukan. Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Syafi'i. Ahli hadis, hafal 1.000.000 hadis dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaru, sekali waktu nyaru datang ke satu tempat, orang pada kenal namanya tapi belum tentu kenal apa wajahnya. Dia biasa aja datang ke tempat itu, nggak dikasih minep sama marbot masjidnya. Marbot masjidnya nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu Imam Ahmad berebut orang kampung sama dia. Namanya terkenal di mana-mana muridnya. 1.000.000 hadis hafal gimana? Antum berapa hadis? Apa? Kadang-kadang orang kita baru ngapal 2-3 hadis, nggak ada hadisnya tuh, nggak ada hadis. Astagfirullah, main kagak ada aja. Baru hafal 3 hadis, main kagak ada aja gayanya. Sekali aja ngecek ke Google. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Jangan begitu. Dulu saya pernah tuh ketemu ada satu orang, kalau nguburin nggak mau doa bersama, habis nguburin nggak ada doa, nggak ada. Sekali waktu dia yang mimpin penguburan, dia baca doa bersama. Loh, anak kaget, anak tanya jamaahnya, ini dulu kan dia nggak ada doa nih habis nguburin, kok sekarang pakai doa? Ternyata ada hadisnya. Ya ternyata dari dulu ada hadisnya, sebelum dia lahir ya udah ada. Makanya kalau belum ketemu jangan ngomong kagak ada. Ntar kalau udah ada malu nanti. Belajar dulu, tanya kiai-kiai yang alim, yang soleh, yang udah lebih dulu dari kita. Jangan main kagak ada aja. Ntar gitu ada kan, pakai kan akhirnya kan. Ternyata ada, pakai ternyata lagi. Sebelum ente lahir udah ada. Ya salam. Ini mana sih? Nggak bagus, orang sekarang suka nggak mau tabayun gitu. Mentang-mentang oh ini dianggap bukan gurunya, nggak mau tabayun. Tabayun. Ada kiai mengamalkan sesuatu, antum belum tahu dalilnya, datengin tuh kiai tanya. Di kitab mana apa, nggak apa-apa. Jadi nambah ilmu, jangan ngomong kagak ada aja. Balik lagi, Imam Ahmad datang ke satu masjid. Akhirnya pada saat itu diusir sama marbotnya, nggak boleh nginep. Begitu keluar ada pedagang ruti. Apa? Ruti ya, bukan roti, bukan. Ruti. Ini dari gandum nih. Ini bahasa penting gitu. Akhirnya ta'al ya Syekh, bit indana, maksudnya nginep di tempat kita. Suruh nginep di tempat dia. Dia dagang ruti. Alafu ya saya, ente istirahat, ana mau bikin roti. Oh ya, khubus, bahasa Arab khubus ya. Bikin khubus dia. Tapi sembari dia apa? Kerja, nih mulutnya zikir terus. Nanti tasbih, nanti istighfar, nanti salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti bacaan-bacaan Quran yang beliau hafal beliau baca. Ngerti enggak, Bu? Jadi nanti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini enggak berhenti nih. Zikir, salawat, Quran, semuanya enggak berhenti. Semuanya zikrullah ya.
tasbih, salawat, Quran begitu ya. Selesai kerja, dia nggak tahu ini Imam Ahmad nih, nanya Imam Ahmad nih, nanya, antum Masya Allah saya lihat selama kerja zikir nggak berhenti. Ya, gimana lagi saya? Kita hambanya, kita butuh pertolongan Allah. Antum banyak ditolong sama Allah ya, kata Imam Ahmad. Ana kadang-kadang ana belum bicara nih, ana belum doa udah dikabul sama Allah. Maka itu orang-orang yang pernah sekali waktu ada orang ngomong, zaman sekarang susah nih, zikir sama Allah. Dia bilang bukan begitu gimana? Ada orang curhat sama kita, sekarang susah nih, zikir sama Allah. Dia bilang begitu. Bukan begitu masalahnya. Bukan begitu masalahnya gimana? Ente nggak zikir ya susah. Yang zikir aman-aman aja. Ya salam. Kurang susah apa ayo? Ente kalau dibandingin Sayyidatul Hajar sama Nabi Ismail, ibu sama anak bayi, ditinggal di kota Mekah nggak ada orang. Ayo. Ente masih banyak saudara, masih banyak teman. Pagi-pagi masih ada yang jual nasi uduk, wabihun. Apaan susahnya ente? Kurang zikir doang. Kurang zikir begitu. Ngeluh aja bawaannya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Imam Ahmad bilang, ente dapat apa? Ana belum bicara sama Allah, Allah udah kabulkan. Terus dia nangis. Kenapa ente nangis? Ada satu doa yang belum dikabulkan Allah. Apa itu? Ana pengen sekali ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini Imam Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbalnya langsung meluk dia. Dia bilang, bukan ente yang diperintah Allah ketemu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal diperintah Allah menemui anda. Saya Ahmad bin Hanbal. Wah, nangis dia, terharu. Tuh zikrullah. Ente coba banyakin deh zikir terus. Nanti lebih dari apa yang ente inginkan dikabul sama Allah. Kadang ente belum ngucap dikabul lagi. Sampai malu-malu nanti. Ya salam. Begitu. Sayyidatul Maryam di mihrabnya kan selalu setiap bangun udah ada apa? Udah ada rezeki, buah-buahan. Makanya namain kamar kita mihrab, tempat ibadah. Jangan namain kamar kita kamar tidur. Bawaannya kita masuk buat tidur. Salah nama itu. Ini kamar tidur. Benar nggak? Kalau dinamain kamar tidur berarti masuk buat apa? Tidur. Ente mestinya bilang mulai sekarang kamar di rumah ente itu, ente ngomong nih mihrab aneh nih buat ibadah aneh. Jadi tidurnya jadi nggak jadi iya bukan nggak jadi utama lagi. Kalau capek aja tidurnya gitu. Jadi banyak di Indonesia nih nama-nama yang perlu kita perbaiki. Kadang-kadang disebut kamar mandi, padahal belum tentu orang masuk untuk mandi. Nah, itu perlu diperbaiki itu. Cari aja nanti bahasanya apa ya. Jangan namain kamar tidur lagi, jangan. Ini bawaannya tidur mulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ada riwayat Nabi Yunus di dalamnya itu 3 hari dalam perut ikan. Bahkan ada riwayat 40 hari. Macam-macam deh tuh riwayat. Jadi selama berhari-hari itu ya baca ini terus. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dalam kesulitan dia membaca tasbih Nabi Yunus melainkan Allah keluarkan kesulitannya. Di sini Allah katakan, difirmankan ayat 88, fastajabna lahu, maka kami kabulkan permohonan Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, kami keluarkan Nabi Yunus dari kesedihan atau dari kesulitan. Ai bitilkal kalimat, dalam tafsir Al-Jalalain disebabkan kalimat yang beliau ucapkan itu. Fastajabna lahu, kata Allah, maka kami kabulkan apa?
permohonan Nabi Yunus, wa najjainahu minal ghammi, kami keluarkan dia dari kesedihan kesulitan itu, ai bitilkal kalimat, disebabkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa kadzalika ay kama najjainahu, sebagaimana kami telah selamatkan Nabi Yunus itu, nunjil mu'minin, kita menyelamatkan orang-orang beriman dari kesulitannya. Apabila orang beriman itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Banyakin itu deh. Perbanyak aja. Kalau lagi sulit perbanyak aja itu. Perbanyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimatnya bukan aktsaru amala, ya. Ahsanu, yang paling baik amalnya. Jadi amal tuh harus kualitas. Amal itu harus apa? Berkualitas. Bacanya pelan-pelan, jangan buru-buru. Resepin maknanya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanak, Kau maha suci ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku zalim ya Allah, aku salah ya Allah. Lebih qabul insyaallah. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perut ikan. Sekarang kita pindah ke surah As-Saffat, surat urutan ke-37. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Difirmankan oleh Allah di ayat 143. Ayat berapa? Oh ya salam. Nah, ini sini. Ini Ji. Aneh dulu Ji. Tebel banget nih dompetnya. Kalau kurang sedekah emang rezeki susah. Ya udah begitu aturannya, begitu. Ada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam. Saya baca di tafsir Al-Baghawi. Kedatangan Nabi itu membawa rahmat lil mu'min wal kafir. Beliau bawa contoh kebaikan, salah satunya seperti sedekah. Kalau ada orang beriman ngikutin Nabi, dapatnya dunia akhirat. Kalau orang nggak beriman ngikutin Nabi, dunia aja dapat, akhiratnya kagak. Sedekah deh, jangan sampai kelewat tuh. Haji Hendra panggilin kalau kelewat. Sedekah luar biasa. Nabung ini nabung. Nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Allah luaskan rezeki kita. Bisa banyak sedekah insyaallah. Ya? Da'u mardakum bis sadaqah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Mana qasam malun min sadaqah. Duit tidak akan kurang dengan sedekah. Banyak banget hadis sedekah. Udah dikeluarin hadis gini, duitnya masih kagak mau keluar juga, keterlaluan. Kayak kagak percaya aja ente. Keluarin yang gede. Jangan 2.000 dikit tar. Falaula annahu kana minal musabbihin. Ayat 143 surat apa? As-Saffat. Allah jelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin ay adz-dzakirin biqaulihi katsiran fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya kalau sekiranya Nabi Yunus tidak bertasbih kepadaku di dalam perut ikan,
artinya tidak banyak berzikir kepada Allah dengan tasbih yang tadi diucapkan, la labitha fi batnih, maka dia akan tinggal dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Artinya lasar, maka akan menjadi perut ikan itu qabran lahu ila yaumil qiyamah, menjadi kuburan baginya sampai hari kiamat. Kalau nggak tasbih, Nabi Yunus nggak keluar lagi udah. Dalam perut ikan itu kata Allah akan menjadi kuburan bagi Nabi Yunus sampai yaumul qiyamah, sampai hari kebangkitan. Tapi barakatut tasbih, karena dia bertasbih kepada Allah, keluar dari kesulitan. Ya salam. Ente zikrullah. Apa aja ente punya sulit, ente zikir aja. Banyak nyebut nama. Apalagi nyebut ini zikir Nabi Yunus ini paling cepat, karena sudah Al-Quran menyatakan ini, ditambah lagi dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu nyebutin inni kuntu minaz zalimin, akuin kesalahanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kesalahan kita, teromo lewat, duit ade kagak mau nyumbang, itu kan keterlaluan ya, benar gak? Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, nafkahkan rezekimu yang kami telah karuniakan. Baru jadi kita sebenarnya disuruh yang kita kasih bukan duit kita juga gitu, dari Allah juga kan. Ya salam. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya dulu juga ada satu riwayat, satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangankan hutang-hutangku akan kubayar, kebutuhan aja susah. Kata Nabi, ente kemana aja dari tasbihnya malaikat? Apa itu tasbihnya malaikat ya Rasulullah? Baca sebelum sholat subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Bacanya jangan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Bukan begitu, bukan. Maksudnya sebanyak 100 kali. Ini Anda perlu terangin, takutnya bacanya begitu. Ada orang habis dikasih amalan gitu, baca berapa detik selesai. Itu udah baca, udah kan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Nah, apaan? Maksudnya sebanyak 100. Kalau misalnya ini sekarang masjid pada cepet-cepet komatnya. Kalau zaman dulu kalau sunnahnya sebenarnya masjid tuh komat subuh tuh lah perpanjang itu. Kita cerita sunnah ya. Antum pernah umroh nggak? Coba lihat jamnya di sana. Komat apa? Komat subuh, lama. Kita udah sholat qobliyah, kita baca nih 100. Anak punya wirid lagi, ada doa fajar, habis doa fajar baca wirid lagi, belum qomat. Subhanallah, emang begitu sunnahnya. Cuman di sini orang-orang pada kerja pagi ya mungkin ya, kerja pagi. Kadang-kadang nggak ada kerja pagi juga cepet-cepetan qomatnya. Ya salam. Orang dulu memanfaatkan sampai suruk. Jadi supaya habis subuh itu ke suruknya nggak jauh. Gitu. Orang kalau sudah yakin hadis tentang isyraq, subuh sampai isyraq, dia nggak mau urusan dunia sampai isyraq, nggak mau. Hatta mau berapa duit nggak mau. Nanti habis isyraq baru urusan dunia. Hadisnya jelas, riwayat Imam At-Tirmidzi
rahimahullah tabaraka wa taala, man shallal ghadata, kata Rasulullah, siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah. Yang salat subuh jamaah, kemudian setelah subuh jamaah dia masih tetap duduk di masjid berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, sampai waktu isyraq, syuruq, salat sunnah isyraq 2 rakaat, maka di Allah karuniakan dia pahala apa? Seperti dia menunaikan ibadah haji umrah, sempurna sempurna sempurna. Tidak dhaif hadisnya, hadisnya tidak dhaif. Sebagian ulama bilang hadisun hasan. Udah ada hadis begini masih kagak mau juga. Bukannya umrah pada berebutan. Ini ada pahala umrah tiap hari, nggak mau. Gimana sih? Linglung jadinya kita. Yang bagus tuh qomat diperpanjang tuh. Jadi kalau orang-orang yang telat-telat bangun, kita sekarang apalagi subuh jam 4. Subuh jam berapa ya? Jam 4. Hah? Suruknya jam berapa ya? Subuh jam 4 lewat 8. Terbitnya jam 5 lewat 26. Nah, itu sedang itu. Kalau bikin komatnya bangsa ya paling telat jam 5 kurang 10 deh, kalau nggak jam 5 kurang 1/4 komat. Kan enak. Orang keburu. Ini subuhnya lebih cepat, komat dicepetin lagi. Banyaknya ya, orang sulit. Kan nggak semua imannya sekelas antum ya. Dulu saya pernah tuh kejadian. Ada satu bapak-bapak, aneh lagi di rumahnya pas azan. Aneh di rumahnya. Terus kita ke masjid kan? Ke masjid dekat rumahnya, kita ke masjid dekat rumahnya. Kita padahal pas azan tuh kita udah mulai bergerak. Jadi setelah azan berapa lama kita nyampe tuh masjid. Belum lama, kayak kita masih belum 5 menit dah, habis azan masih 5 menitan dah. Udah sholat. Nih teman saya nih yang tinggal situ, bapak-bapak nih, dia teriak pas masuk. Di sini kan orang kantor semua. Emang begini sholatnya buru-buru, kata begini. Dia kesal kali. Minimal pakai itu dong, pakai apa tuh? Kayak di sini Itihad bagus nih. Pakai apa? Waktu. Jangan begitu, jangan buru-buru begitu ah. Tungguin. Ya salam. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa rajin sholat subuh, sampai suruk. Dulu guru aneh pernah bilang begitu tuh. Kalau mau berkah hidup dunianya, 2 waktu dijaga. Subuh sampai apa? Suruk. Maghrib sampai isya. Jangan urusan dunia di 2 waktu. Kalau nggak ada uzur, insya Allah. Nih semua gampang nih, gampang semuanya. Gampang semua. Kemudahan semuanya. Ya salam. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kemudian di surah As-Saffat ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim." Kemudian kami lemparkan dia, artinya dari perut ikan dikeluarkan, dari mulut ikan dikeluarkan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ke daerah yang tandus, pantai, tapi pantainya tandus, nggak ada tanaman. Ini ada riwayat 3 hari dalam perut ikan, ada riwayat 7 hari, ada riwayat 20 hari, ada riwayat 40 hari dalam perut ikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwa saqim, dan dia dalam keadaan
sakit. Nabi Yunus waktu keluar dari perut ikan sakit karena kulitnya hancur. Kulitnya hancur, daging tulangnya enggak. Habis begitu Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan sama Nabi Yunus lewat ditumbuhkannya satu pohon. Ayat 146, wa anbatna, dan kami tumbuhkan alaihi, atas dia Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, syajaratan, satu pohon. Syajaratan apa? Satu pohon, miyaqtin, dari jenis labu. Dari jenis apa? Labu. Wallahu a'lam kayak gimana pohonnya. Walhasil itu pohon, subhanallah ya, itu pohon ditumbuhin di tempat Nabi. Jadi Nabi Yunus nggak bisa bergerak. Jadi tumbuhin di tempat Nabi Yunus ada, tumbuh tuh pohon. Tumbuh, tuh pohon naungin Nabi Yunus. Daunnya tuh pohon ada wanginya. Jadi serangga nggak mau dekat sama Nabi Yunus. Ngusir serangga. Paham nggak? Nah, Nabi Yunus berteduh dalam pohon itu dan sampai kulitnya kembali normal. Berwaktu beberapa hari. Saya baca di keterangannya gimana cara beliau makan. Subhanallah, Allah kirimin kambing. Beliau minum susu kambing. Sama kambing disemprotin susu. Subhanallah. Cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi udah nggak usah takut soal rezeki selama kita nyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ampe baik. Makanya kan subhanallah belakangan pohon-pohon jenis labu kan ternyata obat ya. Ya salam. Nah itu. Rahasia-rahasia Quran ini makin lama makin terlihat. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Setelah Nabi Yunus sembuh dari penyakitnya, baru kami utus kembali Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kepada penduduk yang jumlahnya 100.000 atau lebih. Maksudnya kepada penduduk Nainawa. Nainawa waktu itu kan sudah diancam kan, 3 hari lagi ente pada nggak tobat turun azab. Waktu Nabi Yunus keluar, tanda azab datang, semuanya taubatan nasuha. Azabnya nggak jadi. Azabnya nggak jadi. Subhanallah. Jadi untuk menghindarkan diri dari azab, caranya apa? Taubatan nasuha. Ente kena sakit, kena sulit, kena ini, langsung taubatan nasuha. Jangan nunda, udah. Nggak usah pakai ngomong ini salah dia, jangan. Fa'amanu, lalu mereka semua beriman. Famatta'nahum ila hin, dan kami berikan mereka kenikmatan sampai usia mereka. Semua kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya nabi yang umatnya 100% semuanya beriman, umat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Musibah azab gak jadi datang gara-gara semuanya taubatan nasuha. Semoga Allah hindarkan kita dari azab. Kalau di dalam hadisul qudsi ada tiga hal yang bisa mencegah azab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, inni la ahammu bi ahlil ardi adzaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wa ila al mutahabbina fiyya wa ila al mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum. Sebenarnya aku hendak mengazab, kata Allah, penduduk bumi karena banyak maksiat. Tapi pada saat aku lihat, satu, masih adanya orang-orang yang memakmurkan masjid, gak jadi. Dua, masih adanya orang yang saling mencintai karena aku.
3, masih adanya orang yang beristighfar sebelum subuh, nggak jadi diazab. Kalau nggak ada lagi yang makmurin masjid, ngundang azab. Nah, ini bukan saya ngomong, hadis. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Pertama kali ada bangunan di bumi apa? Masjid. Mall belum ada, sembako belum ada, rumah pribadi belum ada, tempat ibadah dulu. Artinya apa? Tempat ibadah kebutuhan utama umat manusia, melebihi kebutuhan rumah pribadimu, melebihi kantormu, melebihi pasar. Ya salam. Insyaallah kita bisa makmurkan masjid untuk selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.